A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada malam hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak nikmatan, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Setelah beberapa waktu saya tidak bisa hadir menemani rekan-rekan sekalian untuk dalam kegiatan taklim maupun hal-hal lain di waktu ini. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu, saling mendoakan dalam rangka menuntut ilmu dan dalam rangka saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan insyaallah nasihat-nasihati dalam kesabaran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita,
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalahnya, yang telah memberikan contoh bagi kita bagaimana hidup berislam, bagaimana mengenal Allah, sehingga kita menjadi muslim, kita menjadi orang-orang yang beriman yang insya Allah mengikuti ajaran-ajaran beliau. Pada malam hari ini insya Allah saya akan melanjutkan materi dari pertemuan kita yang lalu, yang kalau tidak salah terakhir kita membahas tentang Futuh Mekah, yaitu sampai pada bahasan Islamnya Abu Sufyan. Ya. Alhamdulillah kita mempelajari Sirah Nabawiyah ini. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini kita menjadi semakin yakin bahwa bagaimana kebesaran Allah. Kita menjadi makin mengenal bagaimana akhlak orang ini yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita menjadi makin mengenal agama yang kita yakini, agama yang kita jalani, yaitu Islam. Bagaimana keagungan, kebenaran Islam yang Allah turunkan, yang Allah sematkan pada diri dan jiwa kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan materi pada malam hari ini, yaitu masih tentang Futuh Mekah. Kalau kita mengenang kembali pelajaran yang lalu yang telah saya sampaikan, dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah, kemudian sampai dengan pada perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Kemudian bagaimana kondisi umat Islam yang semakin berkembang ternyata setelah perjanjian itu. Kemudian dakwah juga semakin lebih giat, lebih leluasa, karena memang pada saat itu terjadi gencatan senjata antara orang-orang muslim yang katakanlah berdiam di Madinah dan sekitarnya dengan bagaimana melakukan gencatan senjata dengan kafir Quraisy yang ada di Mekah dan sekitarnya. Dengan pembatasan ini ternyata dakwah justru semakin intens, semakin bisa dilakukan oleh kaum muslimin kepada para kabilah-kabilah Arab. Karena walaupun berdakwah mereka tidak akan saling menyerang, jadi tetap mereka berdakwah. Sedang orang kafir Quraisy mereka juga menghimpun kekuatan, tetap menghimpun kekuatan dengan kabilah-kabilah yang menjadi sekutunya. Mereka tetap bersiaga karena melihat perkembangan Islam di Madinah, mereka juga was-was, khawatir kalau mereka akan diserang. Maka mereka juga membina kekuatan di Makkah. Nah, sampai pada pertemuan yang lalu dikisahkan keislaman paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib beserta keluarganya. Kemudian setelah keislaman Abbas bin Abdul Muthalib ini, karena mempunyai teman dekat yang begitu biasanya teman akrab yang menjadi pembesar di kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan. Karena Abbas bin Abdul Muthalib ini sudah merasakan, sudah mengetahui bagaimana menjadi Islam, bagaimana kemuliaan Islam, maka ingin membawa sahabatnya Abu Sufyan ini menjadi Islam.
Maka kemudian dirayulah Abu Sufyan untuk menghadap Rasulullah SAW. Ini juga rencana Allah, karena di kelak nanti, di abad-abad setelahnya, dua orang inilah yang akan menurunkan generasi Islam pada keemasannya, zaman keemasannya. Dari Abbas bin Abdul Muthalib nanti akan menurunkan keturunannya, membentuk kekhalifahan Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Juga dari generasi Abu Sufyan ini akan menurunkan keturunannya, Muawiyah, dan akan menjadikan kejayaan Islam sampai di Eropa. Jadi masa-masa keemasan Islam ini ternyata dibangun oleh dua orang yang tadinya masuk Islamnya sudah belakangan. Kalau dilihat dari masa hijrah, makanya ini sudah belakangan. Jadi sudah mau foto Mekah, mereka baru Islam. Inilah rahasia Allah yang Allah sampaikan, yang Allah sematkan pada dua orang pembesar ini, yang kelak akan menurunkan para penguasa-penguasa yang menguasai Islam sampai mendunia, sampai dengan Eropa. Nah, pada waktu lalu dikatakan bahwa Abu Sufyan ini saat diajak oleh Abbas radhiyallahu anhu, ini kan masih ada ego juga. Karena apa? Karena Abu Sufyan ini adalah pembesar Quraisy. Jadi walaupun sepertinya bukan menyerah, pada saat diajak masih merasa atau masih, ya namanya juga pembesar Quraisy yang dipercaya oleh orang-orang Quraisy untuk mewakili mereka, untuk jadi memimpin mereka. Maka saat menghadap Rasulullah pun masih ada kesombongan, kemudian apalagi ya, gengsi dan seperti itu. Maka saat Rasulullah menawarkan atau mengajak Abu Sufyan ini masuk Islam, masih ada keraguan. Sebenarnya sudah dengan Abbas, ayolah masuk Islam. Bukan kamu sudah mengenal Allah yang seperti aku ceritakan. Iya, aku juga mengenal Allah. Aku mengenal Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan. Ya Abu Sufyan, apakah engkau mengenaliku sebagai Rasul Allah? Abu Sufyan juga masih gengsi, masih punya gengsi, tidak mau mengakui, masih ragu-ragu. Padahal sebenarnya sudah dirayu oleh Abbas radhiyallahu anhu untuk masuk Islam, tapi masih gengsi. Ya, memang mengakui kamu sebagai utusan Allah, tapi sebenarnya ya agak ragu-ragu. Maka saat itu Abbas radhiyallahu anhu mengancam, celaka kamu, celaka kau Abu Sufyan. Apakah kalau kamu tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, mau akan kami penggal? Abbas radhiyallahu anhu dengan ada mengancam. Tapi salah seorang sahabat mengingatkan, Abbas, jangan memaksakan agama pada orang lain. Ya, la ikraha fiddin. Biarkanlah nanti biar dia yang memutuskan untuk masuk Islam. Tapi tidak lama kemudian Abu Sufyan pun mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya ini masih pembesar Quraisy, yang ingkar kepada Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan yang tidak ada yang lain yang disembah, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah,
alhamdulillah sudah mengakuinya. Ali sudah berserah diri. Karena awalnya karena ketakutan kondisi umat Islam yang makin banyak, yang orang Quraisy tidak akan mampu untuk menghadapinya. Maka setelah keislaman Abu Sufyan, Rasulullah membiarkannya supaya dia melihat kondisi pasukan yang dibawa oleh Rasulullah yang jumlah 10.000 itu akan mendatangi Makkah Al-Mukarramah. Maka kemudian diajaklah Abu Sufyan oleh Abbas radhiyallahu anhu ke sebuah bukit supaya melihat pasukan Rasulullah bergerak menuju Mekah. Kabilah-kabilah Arab, kabilah Sulaim, Bani Aslam, kemudian pasukan Muhajirin, pasukan Ansor, banyak sekali, dan menunjukkan mereka kuat dan jumlahnya banyak, sehingga makin tergetarlah Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan lari kepada kaumnya, seperti yang disampaikan Rasulullah. Pada saat Abu Sufyan ini ingin menuju kepada kaumnya di Mekah, Abbas radhiyallahu anhu memberitahukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kan Abu Sufyan pembesar Quraisy, dia masih dia senang dipuji, maka berikanlah sesuatu kebahagiaan untuknya, sanjungan untuk dia. Maka Rasulullah mengatakan kepada Abu Sufyan, barang siapa yang masuk nanti pada saat pasukan Muslim ini masuk ke Mekah, barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Barang siapa yang masuk ke rumah masing-masing menutup pintunya, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berada di sekeliling Ka'bah, maka dia akan selamat. Maka bergegaslah Abu Sufyan kepada kaumnya. Bergegaslah Abu Sufyan kepada kaumnya, wahai kaumku, orang Quraisy, penduduk Makkah, barang siapa yang masuk ke rumahku, maka dia selamat. Barang siapa yang menutup pintunya masuk ke rumah masing-masing, maka dia akan selamat. Barang siapa yang berada di sekeliling Ka'bah, maka dia akan selamat. Karena pasukan Muslim banyak sekali, kita tidak akan mampu menghadapinya. Begitu dikatakan oleh Abu Sufyan kepada penduduk Makkah. Mereka sebenarnya ragu-ragu, tapi pasukan Rasulullah, pasukan Muslim ini terus bergerak menuju Makkah. Maka Rasulullah membuat strategi bagaimana supaya kondisi pada saat Makkah ini tidak terjadi atau semua sudah terkondisi. Maka Rasulullah membagi pasukan Khalid bin Walid masuk dari sayap kanan. Nanti akan ketemu Rasulullah di Bukit Safa. Kemudian pasukan yang dipimpin Zubair bin Awam masuk dari kiri. Nanti akan membawa panji Islam nanti sampai di Hajar. Kemudian Abu Baidah ada di sebelah utara. Kemudian Sa'ad bin Ubadah ada di sebelah barat. Kemudian Rasulullah mengikuti di belakang Sa'ad bin Ubadah. Ini strategi ini. Jadi Mekah sudah dikepung. Jadi dikepung sehingga orang Mekah, penduduk Mekah biarkan tidak akan yang bisa lolos. Tapi pesan Rasulullah, wahai Khalid bin Walid, jangan membunuh. Jangan sampai kalian membunuh, kecuali memerangi mereka yang ingin memerangimu. Jadi kecuali untuk bertahan. Kecuali kalau memang tadi disuruh masuk ke rumah masing-masing, tapi mereka melawan, maka oleh Rasulullah diperbolehkan untuk memerangi mereka. Maka masuklah
pasukan Islam itu menuju Mekah, mengepung Mekah. Maka kondisi Mekah sudah terkepung. Dan jumlahnya banyak sekali. 10.000 itu kalau kita bayangkan 10.000 kalau Mekah Al-Mukarramah saja banyak sekali. Apalagi zaman itu. Karena yang terkumpul dari sahabat Muhajirin, Ansor, kemudian dari Bani Aslam, Bani Sulaim, dan Bani Kinanah yang ada yang sudah bergabung pada pasukan Rasulullah, membuat mereka tergetar. Apalagi Abu Sufyan sendiri yang merupakan pemimpinnya, yang merupakan pemimpin kafir Quraisy sendiri sudah memperhitungkan tidak mungkin orang Quraisy bakal melawan Islam. Maka tadi siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia akan selamat. Siapa yang masuk ke rumah masing-masing dia akan selamat. Siapa yang berada di sekeliling Ka'bah maka dia akan selamat. Sampai seperti itu. Ini antara makanya orang-orang kafir di Makkah mereka mengungsi saja karena juga pasti pasukan dari Islam, pasukan Muslim ini tidak hanya bukan sembunyi-sembunyi, mereka menggunakan kudanya atau berjalan kaki atau berlari sehingga menggentarkan orang-orang kafir Quraisy tadi. Maka kemudian pasukan tadi mengepung dan makin merangsek ke Ka'bah. Kemudian Rasulullah sudah sampai ke Ka'bah karena pada saat masuk berduyun-duyun menuju ke Mekah tadi, pada masuk area Ka'bah, masuk gerbang Ka'bah, maka Sa'ad bin Ubadah merasa menang. Merasa kita hebat, sombong, agak sombong ya kalau. Jadi hari ini adalah hari penaklukan Mekah. Hari ini adalah hari dihalalkannya semua yang kemarin tidak diperbolehkan. Jadi besar hati tapi terselip kesombongan juga. Maka Rasulullah mengatakan bukan begitu. Bal yaumur rahmah. Bukan begitu. Bahkan hari ini adalah hari kasih sayang. Hari dibebaskannya Mekah dan dimuliakannya Ka'bah. Jadi bukan kesombongan menunjukkan bahwa kita senang. Kita menang. Pokoknya yang kemarin tidak boleh sekarang boleh. Ya. Bukan kesombongan itu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan tadi bahwa hari ini adalah hari kasih sayang. Bahwa hari ini adalah hari di mana memuliakan Ka'bah. Itulah kemudian Rasulullah tawaf menuju Ka'bah dan meminta kunci kepada pemegang kunci Ka'bah. Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah. Maka didapati di dalam Ka'bah itu banyak berhala. Banyak patung-patung yang tadinya diletakkan oleh orang-orang kafir Quraisy di Ka'bah. Jadi diceritakan Ka'bah itu sudah dikelilingi, di sekitarnya ada patung-patung, di dalamnya juga ada patung-patung. Karena itu merupakan perwakilan atau Tuhan dari masing-masing kabilah itu. Kurang lebih ada 360 patung. Ya. Jadi betapa kesyirikan mereka menyembah selain Allah. Maka Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dan menghancurkan dan mengeluarkan beserta sahabat mengeluarkan patung-patung itu, berhala-berhala itu dan dihancurkan. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri di dindingnya ada gambar Nabi Ibrahim dan Ismail yang sedang memegang panah untuk mengundi nasib. Maka Rasulullah
melaknatnya, terlaknatnya orang yang menggambar ini, dan dihapusnya gambar Nabi Ibrahim dan Ismail yang sedang mengundi nasib dengan panah tadi. Begitu kesirikan yang ada di sekitar Ka'bah, semua dihancurkan karena pada hari itu Allah izinkan Islam mendapatkan kemenangan. Dihancurkan, berhala-berhala dikeluarkan, dihancurkan. Sambil Rasulullah membersihkan berhala-berhala itu dan mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah, yang benar telah datang, yang batil telah lenyap. Sungguhnya batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Begitu mengharukan, orang muslimin dan orang-orang kafir Quraisy mulai keluar. Mereka menyaksikan berhala-berhala sudah dihancurkan. Dan kemudian Rasulullah merintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Maka kemudian Bilal naik ke atas Ka'bah dan mengundangkan azan. Begitulah. Kalau kita bayangkan yang lalu, 13 tahun sebelumnya atau saat Rasulullah masih di Mekah, bagaimana perjuangan dakwah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai-sampai Bilal mengatakan itu, kemudian sampai disiksa, sampai hanya mengatakan ahad, karena siksaan yang begitu menderanya. Tapi pada saat ini, pada saat penaklukan Mekah ini, Allah memberikan kemuliaan pada seorang Bilal untuk memandangkan azan di antara kaumnya, di antara kaum yang ada di Mekah. Bagaimana kalau kita lihat sejarah yang lalu, Rasulullah bersama para sahabat sampai terusir dari tanahnya, dari Makkah Al-Mukarramah, terusir, teraniaya, kemudian akhirnya berhijrah dengan, ya, kalau kita mempelajari tentang bagaimana suasana hijrah, kejadian masa hijrah, maka begitu menyayat hati, begitu memilukan. Karena bagaimana ancaman orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Maka kebalikannya sekarang, kemenangan itu sudah ada di pihak Rasulullah. Bagaimana yang tadinya mereka mengkhianati, bagaimana mereka tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, kali ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para muslimin sudah menguasai, sudah berada di Mekah dan menghancurkan berhala-berhala dan menegakkan akidah tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Rasulullah pun mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa yang akan kau berbuat sekarang? Apa yang akan kau berbuat? Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang mulia, engkau tentu akan mengatakan hal yang baik-baik, berbuat yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang dulu memeranginya, seperti yang Nabi Yusuf katakan kepada saudaranya. Nah, kalau kita ingat juga bagaimana cerita Nabi Yusuf, waktu kecilnya, dari dia mimpi, ya, waktu Nabi Yusuf mimpi melihat
11 bintang dan matahari bersujud padanya, kemudian menceritakan pada ayahnya. Dan akhirnya saudara-saudaranya membawanya karena iri kepada Nabi Yusuf. Mereka membawanya ke sumur untuk diceburkan dalam sumur. Betapa pedihnya. Tapi bagaimana beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir, menjadi bendahara Mesir, kemudian menjadi penguasa Mesir. Bagaimana sikapnya mereka kepada saudara-saudaranya setelah itu? Apa yang Nabi Yusuf katakan pada saudara-saudaranya pada waktu itu? Maka Yusuf berkata, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Dia Maha Penyayang. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Itu yang dikatakan Nabi Yusuf. Begitu pula yang disampaikan oleh Rasulullah pada orang-orang Quraisy, orang-orang yang ada di Mekah pada saat penaklukan itu. Atau kalau dia penaklukan apa ya? Bagaimana yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang yang berkumpul di sekitar Ka'bah pada waktu itu? Seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi Yusuf. Rasulullah memberitakan, qala la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tak ada tercercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Dialah yang Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Inilah keagungan Islam. Inilah kenabian. Jadi yang tadinya Nabi Muhammad Rasulullah terusir dari negerinya sendiri, dari kampung halamannya di Makkah Al-Mukarramah. Begitu juga para sahabat sampai berhijrah, meninggalkan hartanya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan ternaknya, pertaniannya, datang kembali dalam keadaan damai, kemudian mereka dalam kemenangan, tapi tidak mengambil harta ghanimah. Tadi tidak menganggap itu sebagai peperangan, menganggap itu mengambil. Kalau perang kan ada ghanimahnya, tidak mengambil harta mereka sama sekali. Bahkan mengatakan pada hari ini, mudah-mudahan pada hari ini tidak ada cercaan lagi. Mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Allah Maha Penyayang di antara penyayang. Maka sejuklah mereka. Ya. Maka begitulah kebesaran Islam. Pada saat masa Futuh Makkah ini, yang adalah kedamaian yang disampaikan oleh Rasulullah pada orang-orang Quraisy. Maka kemudian Rasulullah pada saat kemudian ke dalam Ka'bah, kemudian berpidato kepada orang-orang Quraisy. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi al-atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi kedamaian yang Rasulullah
sampaikan kepada para penduduk Mekah bahwa disampaikan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan sama, untuk hanya mereka berbeda-beda, berbangsa, bersuku, berkabilah-kabilah, tapi yang menjadi lebih di antara orang lain atau yang menjadikan nilai lebih bukanlah bangsa mana dan suku mana, tapi adalah siapa yang lebih bertakwa di antara mereka. Seperti itu akhlak yang Allah sampaikan, yang Rasulullah sampaikan, bahwa kemuliaan itu tidak tergantung pada suku, tidak tergantung pada bangsa, tidak tergantung pada negara mana, tidak tergantung pada keturunan siapa, tapi kemuliaan itu adalah karena ketakwaannya. Seperti tadi, seperti Bilal sendiri sudah budak pada masa di Mekah, budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting, apalagi, dan itu menjadi hina di mata-mata orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tapi Allah berikan kemuliaan karena ketakwaannya, karena kekuatan imannya. Itulah yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Kemudian ada peristiwa-peristiwa yang lain yang ada di sekitar di saat-saat itu. Pada saat Rasulullah berdoa di Safa, pada saat Rasulullah berdoa di Safa atas kemenangan itu, nah, ini kan sudah menang. Artinya baik Mekah, Madinah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka orang-orang Ansor yang tadinya berdiam di Madinah kan mengira, jadi Rasulullah kan kampungnya di Mekah, kemudian sudah kembali ke Mekah, kembali ke kampungnya lagi. Jangan-jangan Rasulullah nggak mau balik ke Madinah gitu. Jangan-jangan kerasan nanti kepemimpinannya akan berpindah ke Mekah. Mereka akan iri, mereka karena begitu Rasulullah ini menjadi sebuah cermin kebaikan. Begitu Rasulullah yang menjadi menyejukkan. Begitu Rasulullah yang menjadi pemimpin yang sangat memperhatikan rakyatnya, kaumnya, pengikutnya. Maka sampai-sampai kaum Ansor ini yang orang asli Madinah merasa seperti itu. Mereka saling pada saat Rasulullah berdoa, mereka saling berbisik, gimana nih? Ini kan sudah menang nih. Jangan-jangan Rasulullah nggak mau balik ke Madinah. Jangan-jangan betah di Mekah. Mereka saling berbisik. Dan karena kenabian Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka berbisik-bisik, mungkin antara mereka saja yang dengar, tapi Rasulullah mengerti. Kemudian Rasulullah setelah selesai berdoa bertanya pada orang-orang Ansor, "Hai, apa yang kalian katakan tadi? Apa yang kalian bisik-bisikan tadi?" Mereka, ya, Rasulullah tahu ternyata. Padahal mereka sudah berbisik-bisik.
Hanya berbisik-bisik, tidak sampai keluar kalimat yang didengar oleh orang-orang, sampai apalagi sampai Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu apa yang kalian tadi katakan di antara kalian. Ya Rasulullah, apakah setelah kemenangan ini, setelah Fathu Mekah ini, Rasulullah akan menetap di Mekah? Maka Rasulullah menjawab, tidak. Aku akan tetap bersamamu di Madinah. Maka mereka bersukaria. Ya. Mereka menjadi tenang, mereka menjadi gembira. Karena kecintaan mereka pada Rasulullah ini sebenarnya bukan saat ketemu Rasulullah saja. Sebelum Rasulullah hijrah, pada waktu Rasulullah mengutus utusan untuk berdakwah di Madinah, mereka sudah mendengar, mereka sudah diceritakan bagaimana Rasulullah, bagaimana akhlaknya, bagaimana kemuliaannya. Mereka sudah mendengar, apalagi sudah Rasulullah hijrah ke Madinah. Bagaimana Rasulullah mencontohkan membangun keluarga, membangun pemerintahan, membangun dakwah, membangun Baitul Mal dan lain sebagainya, sehingga kesejahteraan, kemuliaan Islam ada di Madinah. Maka khawatir karena kecintaan juga kepada Rasulullah, maka mereka ingin seperti saat sebelumnya. Karena Rasulullah kan membawa segala keberkahan. Maka setelah Rasul mengatakan demikian, mereka menjadi lega. Karena insya Allah Rasulullah akan menetap di Madinah. Begitu juga ada kejadian lain. Jadi pada saat Rasulullah tawaf tadi, pada saat setelah masuk Makkah, masuk ke Masjidil Haram, kita kata Rasulullah sedang tawaf, ada yang mau membunuh, Fadhalah namanya. Berniat membunuh. Diceritakan Fadhalah ini sudah berniat membunuh, tapi ragu-ragu, ya. Tapi sudah sebenarnya niatnya membunuh. Begitu Rasulullah lihat, jadi sudah bukan artinya sudah ada niat dalam hatinya ingin membunuh. Maka Rasulullah menegur pada saat ketemu, siapa Fadhalah ya Allah? Apa yang dikatakan pada hatimu? Ya, itulah tanda-tanda kenabian. Rasulullah tahu apa yang ada di hati Fadhalah tadi. Apa yang ada pada hatimu? Apa yang dikatakan oleh hatimu? Fadhalah tidak menjawab, karena Rasulullah juga sudah tahu dia ingin membunuh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah meletakkan tangannya pada dada Fadhalah. Kemudian setelah tangan Rasulullah dilepaskan dari dada Fadhalah menceritakan, sejak tangan Rasulullah lepas dari dadaku, maka tidak ada seseorang pun yang akan aku cintai selain Rasulullah. Kita tidak tahu seperti apa rasanya, tapi itulah yang Fadhalah rasakan. Dan mungkin yang dirasakan adalah kedamaian dunia akhirat insyaallah. Itu diantara cerita-cerita, diantara sirah yang terselip diantara peristiwa penaklukan Mekah. Maka kemudian Rasulullah ini kan tadi yang dihancurkan adalah berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah.
Masih ada berhala-berhala lain yang besar-besar atau pohon yang dikeramatkan di sekitar Ka'bah, di sekitar Mekah. Maka Rasulullah memberikan mengutus beberapa orang untuk menghancurkan berhala-berhala tadi. Di antaranya lah Khalid bin Walid ditugaskan untuk menghancurkan berhala Uzza di Nakhlah. Kemudian Amr bin As ditugaskan untuk menghancurkan berhala Suwa di Rohat. Sa'ad bin Zaid ditugaskan untuk menghancurkan berhala Manat di Musyallal. Dan kemudian Khalid bin Walid juga ditugaskan ke Bani Zazimah agar penduduknya memeluk Islam. Jadi didakwakan untuk Islam. Jadi yang dihancurkan tidak hanya berhala yang ada di sekitar Ka'bah, tapi juga berhala-berhala atau sesuatu yang dituhankan oleh mereka. Bahkan pohon yang dikeramatkan pun ditebang. Jadi bukan hanya fisiknya, karena ini pengakuan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan lain. Karena Tuhan-Tuhan tadi yang disembah bisa berhala, bisa pohon, bisa kuburan, bisa bangunan, bisa batu yang besar, atau hal lain. La ilaha illallah, tidak ada sesuatu pun ilah yang pantas sembah selain daripada Allah. Karena itu yang ingin ditegakkan. Ya. Karena ingin memberantas kemusyrikan. Jadi tidak ada penyembahan, tidak ada supaya mereka mengakui bahwa hanya Allah yang patut disembah. Supaya mereka mengakui hanya Allah yang Maha Kuasa. Supaya mereka mengakui bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki. Supaya mereka mengakui bahwa Allah yang Maha memelihara. Dan juga supaya mengetahui mereka meyakini, mengakui bahwa Muhammad SAW adalah sebagai Rasulullah. Maka tadi dihancurkan secara fisik dihancurkan berhalanya, kemudian secara non fisiknya dilakukan dakwah, penyadaran tentang konsep syahadah tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka akhirnya penduduk Islam, penduduk Mekah menjadi Islam semua. Maka setelah itu tidak ada istilah kafir Quraisy lagi. Yang ada adalah Muslim Quraisy. Ya. Itulah kemenangan Islam mengalahkan kebatilan, menundukkan kemusyrikan yang terjadi pada abad ke-8 Hijriah. Menandai berdirinya, berkibarnya tauhid di atas bumi Mekah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa menyaksikan secara zahir. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkunjung, berziarah ke Haramain, dua tempat yang mulia, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, insyaallah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang panjang untuk kita untuk menjadi lebih baik. Allah memberikan rezeki, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan keimanan yang kuat kepada kita, memberikan keyakinan yang kuat kepada kita, sehingga kita
bisa menunaikan umroh dan haji. Insya Allah tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, mudah-mudahan Allah mengabulkan. Karena kemuliaan sholat di Masjidil Haram dikatakan 10.000 kali lipat, dan kemuliaan sholat di Masjid Madinah Al-Munawwarah 1000 kali lipat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Yang sudah, mudah-mudahan Allah kabulkan. Kita sampaikan kita ke tempatnya. Setelah kita sering mendengar cerita-cerita sirah, bagaimana sirah Nabi Ibrahim, bagaimana Siti Hawa dari Safa ke Marwah demi Ismail yang kecil ingin kehausan. Bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Bagaimana Rasulullah membangun peradaban di Madinah. Bagaimana kemuliaan Islam makin berkembang. Insya Allah kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang banyak, kesehatan yang terbaik. Semoga kita disampaikan ke Masjidil Haram dan Madinah Al-Munawwarah. Allahumma arzuqna ziyaratan haramain syarifain. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki sehingga kami bisa berziarah ke haramain, ke dua tempat muliamu yang Engkau muliakan. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita